kita mengingat dulu, kan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kuartil data tunggal. Nah, untuk yang pertama kita mengurutkan data dari nilai terkecil hingga nilai yang paling besar. Kemudian yang kedua, untuk menentukan nilai kuartil itu kita cari letak kuartilnya dulu. Nah, untuk mencari letak kuartil itu di sini letak kuartil pertama yaitu pada urutan 1/4n, dan letak kuartil kedua yaitu pada urutan 2/4n, dan letak kuartil ketiga yaitu pada urutan ke-3/4n, dengan n adalah jumlah seluruh data. Kemudian untuk menentukan nilai kuartil kita menggunakan metode interpolasi. Metode interpolasi itu seperti ini. Kalian pasti pernah kan mencetak foto tapi ukurannya berbeda-beda. Nah, kira-kira jika kalian mencetak suatu foto dengan ukuran yang berbeda, apakah gambar di dalam foto tersebut tentunya berbeda atau sama? Sama ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita agar dapat menggambar sesuatu dengan ukuran yang berbeda tapi bentuknya tetap sama? Apakah ada yang tahu? Nah, untuk itu kalau belum tahu, kita akan mempelajari si materi di atas ini. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, yaitu jangkauan interkuartil. Untuk pengertiannya, jangkauan interkuartil adalah salah satu ukuran penyebaran data, yaitu ukuran penyebaran data yang diperoleh dengan mengurangkan kuartil ketiga, yaitu I3, dengan kuartil pertama, yaitu I1. Nah, sebelumnya itu tanya dulu, kalian sudah tahu dengan ukuran penyebaran data belum? Ukuran penyebaran data itu contohnya apa aja? Dulu kan biasanya ada benar. Nah, itu namanya ukuran pemusatan data. Masih ingat tidak tentang jangkauan? Masih. Ya, jangkauan itu juga salah satu ukuran penyebaran data. Dan bedanya kalau jangkauan interkuartil itu diperoleh dengan mengurangkan I3 dengan I1. Kalau jangkauan saja itu diperoleh dengan mengurangkan data terbesar dengan data terkecil. Skalanya kurang dari 1 tapi lebih dari 0, maka ini hasil dilatasinya akan lebih mendekati titik pusatnya. Kalau faktor skalanya negatif, nanti hasil dilatasinya itu berlawanan dengan titik pusatnya atau dicerminkan. Kemudian kita masuk ke contoh. Diketahui data usia pasien poliumum di suatu puskesmas sebagai berikut. Kemudian kita perlu menyelidiki jangkauan terkuartilnya. Nah, maka jangkauan terkuartil tersebut itu kan kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Jadi 28,5 dikurangi 4,5 sama dengan 24. Maka ada faktor skala yang negatif. Oh, ada. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung, ada faktor skala yang negatif. Kalau faktor skala yang negatif itu nanti pencerminannya itu dilatasinya itu dicerminkan dulu. Jadi misalnya C ini dilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 1. Kan dari 0,0 ke C ini kan jaraknya 2. Nah, dilatasikan dengan faktor skala min 2, berarti dari 0 ke sini. Nah, sini kebalik itu kalau faktor skalanya negatif. Apakah bisa dipahami? Bisa ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, silakan. Kenapa untuk menghitung jangkauan terkuartil itu harus menghitung dari nilai dulu? Apakah ada yang pertanyaan yang lainnya? Silakan. Ibu mau tanya kenapa itu kok menghitung jangkauan terkuartil? Kenapa tidak pakai jangkauan saja? Apa kita maksudnya kenapa harus hitung jangkauan terkuartil dan hitung jangkauan aja? Ya, oke. Apa yang pertanyaan lainnya nggak? Silakan. Itu kan jangkauan terkuartil itu kan bisa dicari ya nilainya. Nah, itu tuh menunjukkan apa artinya? Oke, pertanyaannya sudah bagus sekali. Ini berarti kalian sudah antusias dalam belajar. Tapi untuk pembelajaran kali ini, Ibu tidak akan menjawab secara langsung, tapi kita akan menyimpulkan bersama-sama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi melalui kegiatan berkelompok. Ibu akan membagi
bagi LKPD. Satu kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok kedua 1, 2, 3, 4. Kelompok keempat. Silakan dikerjakan secara berkelompok, dibaca dulu petunjuknya, nanti dijawab soal-soalnya ya. Ya, dulu. Waktu pengerjaannya 15 menit. Nah, yang ini juga mana ya? Bu, gimana ya, Bu? Soalannya. Yang dijawab apa? Yang mana? Baik, ini tuh caranya kita mengerjakan dulu soalnya kan ada 3 soal. Nah setelah mendapatkan jawabannya, kita mendiskusikan maksud dari jawaban dari soal tersebut itu bagaimana. Dulunya itu kita kan mempelajari tentang jangkauan terpapir. Nah dulunya itu di penyebaran data. Sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai semua, sekarang kita menjawab soalnya bersama-sama. Nah, ini bagi untuk mempersingkat waktu. Kelompok 1 menjawab nomor 1, kelompok 2 menjawab nomor 2, kelompok 3 menjawab nomor 3, kelompok 4 membacakan yang ayo simpulkan. Boleh? Kelompok 1 dulu silakan. Oh iya Bu, dan kan soalnya kan udah diketahui nilai matematika nilai 9 sesuatu berbagai yang ada di LKPD, mulai dari I1, I2, sampai I3 sama jangkauan interkuartil. Nah itu I1-nya 72, I2-nya 76, I3-nya juga 76, terus jangkauan interkuartilnya 76 dikurang 72 sama 4. Terus buat yang hasil diskusinya, kenapa kita harus ambil nilai tengah di bawah I1 dan tengah di atas I3? Karena nilai I1 dan I3 diperlukan untuk mengetahui penyebaran data di sekitar median, sama arti dari selisih I3 kurang I1 itu, yaitu jangkauan interkuartil menunjukkan seberapa besar penyebaran data. Baik, terima kasih kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lainnya? Apakah jawabannya sama? Sama itu, sama. Oke. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Jadi nomor 2 itu yang A bisa 1 sampai dengan 12. I 3-nya sama dengan Silakan kelompok 3. nomor 3 itu I1-nya 42, I3-nya 43, jangkauan interkuartilnya itu I3 sampai 1 sama dengan 43 sampai 42 sampai 1. Kemudian untuk yang diskusikan ini, jangkauan interkuartil data belajar siswa lebih kecil dari jangkauan interkuartil data pada soal. Lalu kita simpulkan bersama-sama. Silakan kelompok 4 untuk mewakili jawab kesimpulannya. Nomor 4 itu dari kelompok kami akan menyimpulkan dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Yaitu yang pertama, jawaban nomor 1 itu kan tadi kesimpulannya juga sudah disampaikan kelompok 1 terkait kenapa kita menghitung I1 dan I2 itu untuk mengetahui penyebaran suatu kelompok data di bawah dan di atas medianya. Kemudian yang nomor 2 itu makna dari selisih antara I1 dan I3 itu adalah menunjukkan penyebaran data di tengah jangkauan interkuartil yang lebih besar, artinya data yang berada di sekitaran median yang kita coba. Kemudian yang ketiga itu yang menyebabkan data lebih menyebar daripada yang lain adalah perbedaan nilai antara data. Kemudian yang keempat itu dari kesimpulan seluruhnya, jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga atau I3 dan kuartil pertama atau I1 yang dapat digunakan untuk melihat persebaran data di sekitaran median. Baik, untuk kelompok
yaitu kalau direpresentasikan dalam diagram, ini namanya diagram box-plot. Itu dari sini sampai sini, ini namanya jangkauan interkuartil. Tapi kita tidak akan mempelajari tentang ini karena kita akan mempelajarinya di minggu depan. Nah, kemudian di sini ada tugas individu. Tugasnya dikerjakan di buku tugas matematika, dikumpulkan hari Sabtu. Oke. Baik, terima kasih. Karena waktunya sudah habis,